Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfi Andita. Ya, untuk kesempatan video kali ini saya ada kesempatan waktu. Ini mumpung ada jeda, lagi bisa bongkar motor sendiri ya. Ini gara-garanya kemarin itu kerasa agak oleng gitu loh, asnya. Jadi agak getar gitu, terus akhirnya dibelah. Dan ini saya juga mau ngecek rasio. Rencananya saya mau kayaknya diganti standarnya ini. Nah, ini udah saya bersihin, siap dirakit lagi. Itu saya kasih lem porting juga, saya tata. Ini yang pakai manifold, nah yang Daytona ini. Nah, ini juga saya bikinkan yes, bisa coba-coba lah yang dari set ori ini ya. Nah, ini saya cek, udah saya wanti-wanti, soalnya dulu itu ini saya pemakaian itu 2 tahun ya, rasio custom. Nah, saya skillkan rasionya itu, gigi satunya itu udah agak kemakan ya. Nah ini dia nih teman-teman nih. Nah, lihat nggak? Nah, ini selama 2 tahun pemakaian rasio custom, gigi 1 dan gigi 2 nya. Kalau gigi satunya itu udah kemakan itu. Nah, itu tuh. Kalau yang lawannya itu masih bagus, lawannya ini. Nah, ini yang lawannya itu masih bagus ya. Jadi yang kemakan itu, yang parah itu yang kecil. Ini gigi satunya itu ukurannya 1435 dan gigi 2 nya itu 1727. Nah, ini gigi 2 nya ini. Gigi 2 nya udah agak mendingan ya. Kalau dibilang awet, ini udah termasuk awet. Ini belum sampai rontok ya, saya cuma jaga-jaga aja, ngecek gimana kondisinya. Saya juga ada prepare buat jalan jauh besok ya, mau nggak mau saya ganti rasio full cloth aja yang standar. Kalau ini rasio gigi 3 dan 4 nya ini pakai punya Post One atau Sporty, jadi gigi 3 nya itu 20-24 ya. Nah, ini saya dulu pakai punya PJO 22 Racing Solo. Ini saya akui udah lumayan tangguh ya, 2 tahun pemakaian hari itu masih bertahan ya. Dan saya pakai olinya itu yang 20-50 ya, SAE nya, jadi yang kental. Untuk teman-teman yang mau referensi pakai rasio custom, ini bisa buat referensi teman-teman. Jadi kalau untuk keawetannya ya, keawetan bahannya itu nggak bisa seperti yang orinya ya. Kalau yang orinya ini lihat nih, gigi 3 dan 4 nya tuh, gigi 3 dan 4 udah puluhan tahun itu enggak sama sekali, kayak enggak apa-apa tuh, masih mulus ya. Ini yang bikinan nih. Untuk bahannya itu kalau yang ori bener-bener tangguh. Entah kalau yang yang rasio bermerek aftermarket itu kurang paham, saya juga belum pernah pakai. Kalau ini yang bikinan bubutan sendiri ya, ini udah lumayan bagus. Dan saya mau berbagi sharing buat teman-teman yang ingin ganti rasio ya. Kalau sebenarnya itu rasio itu enggak bikin tambah motor kenceng itu, kalau sebenarnya itu enggak ya. Jadi ini diganti rasio itu supaya perpindahan giginya itu lebih rapat, lebih close gitu loh. Jadi kalau rasio sport itu standar 1-2 nya udah mending ya, udah lendut, wah
nggak terlalu jauh, tapi 2 ke 3 itu pasti anjlok, pasti itu. Soalnya 2 ke 3 itu kalau Sporty atau Post1 itu perbandingannya itu jauh, jadi pasti ngedrop dulu, habis itu naik gigi 3 ke gigi 4 nya itu nyambungnya itu cepat. Makanya kalau 3-4 nya rasio si Sporty itu bagus, gigi 3 nya itu dia itu berat 20-24. Nah ini kan gigi 1-2 nya saya beratin, jadi gigi 1 berat, 2 berat, gigi 3 nya Sporty itu enggak terlalu berat. Cuman konsekuensinya kalau teman-teman mau pakai perbandingan yang saya pakai ini, nanti final gearnya itu nggak bisa kecil ya. Ini saya nyoba itu kemarin pakai gear kecil, tapi nggak kuat melan karena ini rasionya terlalu berat. Kalau buat trek panjang atau mau ya itulah kayak 5 kiloan itu, saya sarankan mending rasionya itu nggak usah terlalu berat ya. Gigi satunya aja diberatin 13-36 itu udah nyambungnya kedua bagus. Jadi kalau mesinnya itu emang kuat, walaupun ntar dikasih rasionya itu standar ada ngedropnya, itu pasti nanti di depan bakal naik, pasti dia di depan naik. Nah kalau mesinnya itu emang nggak kuat, mau dikasih rasio close kayak apa tetap aja segitu-gitu aja. Contoh mungkin motor ini bisa lari 120 dikasih rasio standar bisa 120 ya, nanti dikasih ini itu juga hampir sama. Soalnya kalau top speed yang dipakai itu gigi 4 nya, gigi 4 ya, dan gigi 4 nya itu kalau yang di modif itu rata-rata itu cuman gigi 1 dan 2, gigi 4 nya itu tetap 22, 23. Jadi top speednya itu tetap sama, cuma nanti nyambungnya mungkin kalau yang udah di custom 120 kpj itu jaraknya lebih dekat, kalau yang standar itu jaraknya lebih jauh. Kalau kecepatannya itu hampir sama. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau teman-teman mungkin ada yang lebih mengetahui, mohon di sharing-sharing tambah ilmu ya. Saya juga nggak bermaksud menggurui, saya cuma ingin berbagi pengalaman menurut saya pribadi ya. Kalau buat trek pendek itu bagus, pasti rasanya close itu biar nyambung nget ya. Dan nanti final gearnya itu nggak terlalu berat ya, cocok ini rasio ini. Dan yaitu kalau ini selanya itu masih aktif, jadi ini ada sela-selaan juga. Nah ini kulkas saya juga aslinya saya ada rencana ingin reset modif, tapi ini nggak cukup waktunya ya, cuma saya center doang. Ini kulkasnya standar seperti itu, masih kotor tanpa ditempel, belum diapa-apain ya. Saya cuma ingin penasaran memaksimalkan kulkas standar seperti apa. Saya tata lagi itu portingan kerengkasnya sama bloknya, nanti mudah-mudahan bisa dapat settingan yang enak. Ini sebelumnya saya baru dulu udah saya rubah full wave ya. Mungkin itu dulu. Kalau ada teman-teman yang ingin ditanyakan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.